Lakunya baik, apa baik, sosialnya ya biasa baik. Terus pernah nanya itu sholat, pernah nanya kalau orang sholat itu gimana ininya? Kalau lihat orang sholat itu caranya gimana? Tauhid la ilaha illallah meresapi kalimat tersebut ya. Tapi bagaimana secara misalkan orang secara berjamaah yang melakukan secara jamaah mereka mengucapkan kalimat tauhid itu dengan banyak sampai kadang-kadang dia di luar kontrol. Akhirnya apa? Itu jadi tontonan publik gitu kan. Orang berpikirnya ini meresapi atau memang gaya atau apa? Kadang-kadang akhirnya timbul di kita kok bahasa kayak gitu banyak ya di lingkungan itu suka berpikir tuh orang NU begitu tuh. Nah, itu ada negatifnya ke situ. Kira-kira yang manusia itu kebanyakan lalai dan meremehkan nikmat ini. Yang pertama, nikmatus sihat, as-sihat, kesehatan. Kesehatan itu nikmat dari Allah. Kalau kita pengen lihat tuh di rumah sakit, orang pengen bisa sehat buat datang ke masjid. Orang pengen bisa sehat cuma buat bisa sholat yang benar. Orang rela bayar ratusan juta, miliaran bahkan, yang penting dia sehat. Itu orang-orang yang sakit di rumah sakit. Nah, Allah kasih tuh nikmat kita sehat, kagak sakit, kagak mengeluarkan biaya, dan ini mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat sehat. Memang kadang-kadang kalau nikmat sehat itu kurang disyukuri. Nanti kalau udah sakit baru. Padahal kita ini manusia lemah banget. Allah kasih sakit gigi itu ampun-ampun. Itu kalau sakit gigi uratnya ditarik saraf kejepit, alhamdulillah sakit. Nah itu ini kita mau kasih nikmat, bisa kumpul, bisa duduk di majelis ilmu ini nikmat sehat yang harus kita syukuri. Salah satu cara bersyukurnya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat yang kedua kata Nabi yang banyak orang lupa adalah al-faqr, waktu luang. Allah kasih kita tuh dalam 24 jam sholat itu 5 kali kan, 5 menit kali 5 25 menit dalam 24 jam
Allah kasih kita sholat itu cuma 20 menit, sisanya buat apa? Itu banyak waktu luang ya. Makanya kata Imam Ghazali, kalau misalnya ada orang yang umurnya 60 tahun tidur sehari 8 jam, berarti dia menggunakan 20 tahun buat tidur doang. 20 tahun buat tidur doang. Kalau kita tidur setiap hari 8 jam, tambah lagi kerja misalnya 8 jam, 20 tahun. Kalau Allah kasih umur kita 60 tahun nih, tidur setiap hari 8 jam, 20 tahun buat tidur, 8 jam kerja, berarti umur 60 tahun 20 tahun buat kerja, 20 tambah 20 udah 40, belum yang lain-lain. Makanya tuh nikmat waktu luang itu Masya Allah bahkan kita lupakan. Min husni islamil mar'i tarku. Salah satu tanda orang Islam yang baik itu meninggalkan perkara yang tidak penting atau yang tidak berfaedah. Alhamdulillah Allah dudukkan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik serta hidayah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Kasyifatus Hajat atau Syarah dari Safi dan Najat yang berhubungan tentang fard ilmu fikih. Karena fikih itu luas dan akan terus berkembang. Kalau kita ibadah kepada Allah tanpa mendasari ilmu fikih, ibadahnya banyak yang tidak diterima. Contoh zaman sekarang ada orang sholat berhenti di pinggir jalan, dia kerja, sholat aja pakai celana yang bekas terkena air kencing atau pakai celana dalam yang terkena air kencing. Ini kan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i mayoritas Indonesia, mutanajis, pakaian celana itu nggak sah dipakai buat ibadah sholat. Ada lagi dia wajib tapi mau celana, akhirnya dia lepas celana dalamnya, tapi dia kantongin. Sama juga nggak sah, dan namanya hamlun najis atau bawa najis. Maka begitu pentingnya ilmu fikih itu yang menjadi tolak ukur sah ibadah kita. Kalau ibadah kita sah, insya Allah itu menjadi kunci kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin jamaah, tapi tidak punya ilmu fikih, wah banyak tuh. Banyak ilmunya atau amalannya ditolak. Sekarang sampai kepada mukadimah faslun fi bayani miftahil jannah wa hiya kalimatut tauhid. Pasal menjelaskan tentang kunci surga, yaitu adalah kalimat tauhid dan kalimat ikhlas dan kalimat najah. Apa kalimat itu? Kalimat la ilaha illallah. Ini dibahas sebelum masuk fikih, dibahas ilmu tauhid sedikit. Jadi seseorang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia bisa dipastikan masuk ke dalam agama Islam. Atau kalau kita ini mengucap dua kalimat syahadat, itu kunci. Kalau ada orang yang tiba-tiba agamanya dari kecil sampai umur 50 tahun, lalu dia kafir, masuk Islam umur 50 tahun, sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah la ilaha illallah, tahu-tahu meninggal. Nggak lama mengucapkan syahadat, masuk surga. Kenapa? Karena masuk Islam itu menghapus dosa-dosa ketika dia dalam keadaan kafir. Kan dia belum beramal, dia kan belum ibadah, kok masuk surga? Karena orang yang baru masuk Islam itu seperti bayi yang baru dilahirkan, belum ada dosanya, malah dia mendapatkan pahala ketika mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini kalimat yang sungguh luar biasa. Satu-satunya pernah waktu itu yang saya sampaikan itu la ilaha
ibadah itu pasti bikin kita nempel. Nah itulah yang itu kalimat khusus. Dan ini kata Nabi itu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaruilah imanmu, cas imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Tandanya apa? Tandanya kalau kita lagi malas ibadah, malas sholat, malas ngaji, malas berjamaah, baca la ilaha illallah. Itu membawa energi yang dahsyat dalam hati. Dan juga kata Nabi apa? Sesungguhnya hati itu berkarat. Hati itu berkarat karena melakukan dosa. Dan obat dari karat menghilangkan karat adalah ucapan la ilaha illallah. Makanya minimal tuh habis sholat 3 kali. Ya enak aja ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu kan semua satu paket. Makanya dalam hadis tuh kita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, itu tuh Allahu akbar kabir wa alhamdulillah katsiran. Kata Nabi dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Buih itu dosa-dosa di lautan kan banyak, tapi itu orang yang dosanya banyak seperti buih di lautan, kalau dia ngamal ini setiap selesai sholat baca Allahu akbar atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, mahat zunubi walau kana misal jabal bahar. Allah hapus dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih-buih di lautan. Itu kita jangan tinggal sibuk, misalnya sambil habis sholat langsung jalan gitu ya, udah baca di motor 33. Sayang soalnya itu menghapus dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak pun di lautan. La ilaha illallah. Apa fadilah-fadilahnya? Man qala la ilaha illallah thalatha marrat kata Nabi fi yaumihi kanat lahu kafaratan li kulli dhanbin asabatu min dzalika. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali dalam sehari, ini 3 kali dalam sehari, maka ucapan itu menjadi kafaratan li kulli dhanbin, menghapus setiap dosa yang dia kerjakan pada hari itu. Cuma 3 kali itu la ilaha illallah dalam sehari ini. Kita ucap misalnya la ilaha illallah, itu selama hari itu tuh kita ucap sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dosa yang kita lakukan sehari ini Allah hapus karena 3 kalimat yang kita ucapkan. Ini kata Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Makanya orang kalau ibadah sholat itu insya Allah bersih wajahnya, bersih hatinya. Makanya Nabi pernah bilang kalau misalnya di rumah kamu itu di depan pintu rumah kamu buka pintu nih ada tali yang bersih yang jernih. Setiap mau masuk rumah kamu mandi dulu di situ. Kira-kira bersih enggak? Ada kotoran enggak? Itu nih setiap masuk rumah mandi, ada depan rumah kita ada tali yang bersih. Itu kira-kira bersih enggak? Sama bilang biar Rasul bersih mandi sehari 2 kali. Begitulah perumpamaan sholat. Kalau kamu sholat 5 waktu subuh sholat, Allah bersih dosa-dosanya. Nanti bikin dosa dari jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 mungkin bikin dosa. Jam 12 sholat lagi subuh, itu dicuci lagi kalau ada dosanya. Mungkin bikin dosa siang jam 1, jam 2. Nanti jam 3 dibersihin lagi sholat asar. Mungkin bikin dosa yang sore jam 4, jam 5. Nanti jam 6 dicuci lagi, dibersihin lagi. Mungkin bikin dosanya habis maghrib, nanti isya diampuni lagi. Makanya kalau orang yang menjalankan ibadah sholat 5 waktu dan lain-lain itu sebenarnya sudah tidak ada dosa sama sekali. Maksudnya Allah ampuni. Allah itu kan makanya disebut Innallaha ghafurun. Ghafur itu sifatnya kalau dalam ilmu shorof
Mungkin dia sekali, dua kali, tiga kali itu memaafkan, tapi kalau selalu memaafkan namanya ghafur, atau banyak memaafkan namanya ghafur. Allah itu ghafur, zat yang maha memaafkan. Tapi jangan lupa Allah maha memaafkan kita manfaatin, salah. Ingat juga innallaha ghafurun, innallaha juga syadidul iqab. Selain Allah memaafkan, Allah pun punya sifat yang syadidul iqab, siksanya sangat pedih, sangat dahsyat. Jadi jangan mengharapkan dalam bikin dosa Allah maafin, tenang aja. Iya, tapi jangan lupa juga Allah syadidul iqab. Inna adabi la syadid, saya punya azab tuh dahsyat kata Allah, jangan main-main. Wa anka ta'ala radhiyallahu anhu Allah ta'ala ya Musa fi tawar laula an yaqul la ilaha illallah la sabaqtu jahannam al-ahdul billah. Dalam sebuah riwayat Allah mewahyukan kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, andaikan kagak ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah di muka bumi ini, maka akan aku timpakan neraka jahanam kepada dunia ini. Nah, dalam hadis itu la taqumu sa'ah hatta la tuqalu fil ardi Allah. Gak bakal terjadi hari kiamat sampai gak ada lagi yang mengucapkan di dunia ini Allah Allah. Kalau masih ada yang menyebut nama Allah, gak bakal terjadi hari kiamat. Makanya kalau kita masih sholat, Allahu Akbar, masih zikir, itu gak bakal terjadi hari kiamat. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Itu dalam Taurat. Kalau gak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka akan aku timpakan neraka jahanam kepada ahli dunia atau Allah. Makanya la ilaha illallah ini bukan kalimat yang baru diajarkan sama Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya itu membawa misi kalimat tauhid la ilaha. Nabi Adam ngajarin kepada anak-anaknya, kepada kaumnya, itu kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh juga, Nabi setiap nabi itu mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu banyak keutamaan ucapan dari la ilaha illallah. Minimal kita baca setelah sholat 3 kali. Lalu ada afdhalul asya' al-iman wa huwa qalbi wa afdhalul kalam kalamullah wa afdhalul Qur'an wa afdhalul kalam ba'dahu la ilaha illallah. Segala ulama yang berkomentar, perkara yang paling mulia adalah iman kepada Allah. Makanya iman ini menjadi apa? Menjadi syarat orang masuk surga. Kalau dia punya iman sekecil biji sawi, sekecil atom, dia mati. Mungkin banyak dosanya, berarti masuk neraka dulu, tapi setelah masuk neraka nanti masuk surga. Kenapa? Karena ada iman. Sekecil walaupun iman sangat kecil. Kalau dia nggak punya iman sama sekali, berarti selama-lamanya di neraka. Itu yang paling utama pada iman. Wa qalbi, dan iman itu adanya di hati. Wa afdhalul kalami kalamullah, dan ucapan yang paling utama adalah kalamullah, Al-Qur'an. Itu yang kita baca di Al-Qur'an itu kalamullah yang paling mulia. Makanya kata ulama, idza aradta an tatakallama Allah faqra'ul Qur'an. Kalau kamu pengen ngobrol sama Allah, pengen berbincang dengan Allah, maka baca Al-Qur'an. Kita pengen tahu Allah mau apa, kita baca Quran. Makanya kalau orang sampai sehari itu baca Al-Quran, berarti dia berarti Allah pada pengen mengajak dia berbicara. Makanya kita bertanyakan, kalau kita sehari tidak pengen Al-Quran itu dosa apa saya sampai Allah itu nggak mau mengajak berbicara kepada saya? Jadi ya jelas berarti kalau orang terhalang dari membaca Al-Quran itu berarti ada dosa
zikir yang paling agung itu yang pertama yang Al-Quran. Kalau misalnya kita tanya, oh kita punya wiridan zikir nggak punya, tapi kita baca Quran itu udah cukup. Quran itu udah jadi zikir atau wiridan yang paling agung nomor satu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu kita lanjutkan kepada sampai kepada alam dulu. Ini sebenarnya maklum, namun kadang-kadang kita punya anak atau punya ponakan, punya cucu zaman sekarang tuh kurang ngerti. Kalau dulu kita di sama guru-guru kita itu ditanyain satu, udah mimpi masa belum? Udah haid belum? Kalau sekarang tuh ada bocah saya ngajar udah umur 16 tahun ditanyain, itu dalam hadas besar apa Ustaz? Udah mimpi apa Ustaz? Terus apa lagi? Bisa nggak mandi hadas besarnya? Nggak bisa, nggak tahu niatnya gimana, nggak tahu Ustaz. Ya Allah, itu kewajiban buat kita kalau kita punya anak tuh ajarin. Kalau usia laki-laki itu 15 tahun rata-rata, kalau perempuan dari umur 9 tahun ke atas itu biasanya sudah haid. Ajarkan dia bagaimana caranya mandi hadas besar. Kenapa? Karena kalau dia haid atau dia mimpi basah agak mandi hadas besar, berarti ibadah sholatnya ke Allah. Dan orang kalau junub kan matur, junub nih kita belum mandi bisa makan, itu matur. Jalan-jalan keliling-keliling itu matur. Kalau belum mandi hadas besar, makanya belum mandi hadas besar itu hukumnya matur. Apa alamatnya orang berbalik? Yang pertama, sempurna 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Wal ihtilam dan mimpi basah. Wal unsa dan istisini, dan perempuan itu biasanya haid umur 9 tahun. Kadang-kadang kalau yang perempuan tuh ada yang kadang kurang tahu nih. Misalnya haid itu azan zuhur jam 12 pas, misalnya jam 12 pas. Lalu dia haid itu jam 12 lewat 10. Ini wajib qodok zuhur. Kenapa? Karena 10 menit itu cukup orang buat wudu sama sholat. Kenapa dia nggak langsung sholat? Berarti bagaimana Ustaz? Berarti nanti kalau dia sudah selesai haid, dia wajib mengkodok sholat zuhur itu. Karena kita lepas tinggal tahu. Jadi yang penting haid ya udah gak ada kodok sholat. Jadi haidnya jam berapa dia tahu ya? Itulah makanya kita jangan menunda sholat. Kalau misalnya haidnya jam 12 lewat 2 menit, nggak wajib kodok zuhur. Kenapa? Karena 2 menit itu udah cukup buat wudu sama sholat. Nah itu kewajiban kita yang punya anak, punya cucu, punya ponakan, kita ajarkan ilmu fikih seperti ini. Karena walaupun terlihat dasar, zaman sekarang itu ilmu agama itu mulai asing, mulai tidak mendapatkan. Kalau orang dulu tuh ngaji itu masya Allah, jalan jauh ngaji Quran, bisa baca Quran. Yang sekarang tergerus sama ilmu dunia, kurang diperhatikan dalam ilmu agama. Masih ada pertanyaan? Kita sampai ke bab yang selanjutnya, yaitu faslun fi bayan istinja bil hajar. Bab menerangkan tentang istinja atau bahasa kitanya cebok dengan batu. Dulu saya waktu pertama kali dengar bab ini bingung, kok bisa cebok pakai batu? Ternyata bisa. Dan itu justru kalau lebih afdol pakai batu dulu baru pakai air. Nah ini kalau kita lagi jalan-jalan ke misalnya lagi naik
bisa diamalkan. Itu Nabi Muhammad dulu dalam riwayat hadis banyak. Kalau Nabi Muhammad ingin buang hajat, pasti nyuruh sahabatnya carikan saya 3 batu. Kenapa? Karena dengan 3 batu ini bisa membersihkan. Tapi kalau orang Indonesia kayaknya susah ya. Itu orang Arab, soalnya air susah. Kalau kita mah air di sini banyak ada air lah. Kalau orang Jawa kan air ada susah. Makanya ya pakai batu, pakai alat-alat yang kering, alat yang kering. Intinya nggak boleh beristinja atau cebok dengan sesuatu yang dimuliakan oleh orang. Contohnya duit, nggak boleh. Kenapa? Karena duit itu sesuatu yang berharga. Makanan. Dulu ada kisah Rasulullah itu sekampung kaya semua, karena ada usahanya yang berarti sekampung itu menjadi bos minyak semua. Sampai ada ibu-ibu cepokin anaknya pakai roti, saking kayanya pakai roti. Akhirnya karena nggak bersyukur kepada Allah, itu sekampung kaya semua nggak bersyukur, buang duit cuma pakai roti. Allah angkat nikmat itu sampai ibu yang tadi ngambil roti itu, bersihin kotorannya, dimakanin ke anaknya dan keluarganya. Ini yang saya makanya kata ulama idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu berada di dalam nikmat Allah, maka jagalah nikmat tersebut. Karena nikmat itu jika sudah pergi, dikit lagi dan jarang kembali. Biasanya nikmat itu kalau udah pergi, jarang dia balik lagi, atau kadang balik, kadang enggak. Wa huwa musamma bil mutahhir mukhaffaf. Syurutul ijza'il hajat thamaniyah ayyakuna bi thalathati ahjar. Jadi ya, kalau pengen melakukan istinja, ada istinja, ada istibro. Istibro itu kalau kita habis buang air kecil, dehem-dehem itu namanya istibro. Dan ini hukumnya bisa wajib. Kalau kita sunnahnya bahkan bisa ada ulama yang bilang wajib kalau laki-laki itu kencing jongkok. Kenapa? Karena kalau jongkok kan semuanya keluar. Kalau kita kencing berdiri pasti masih ada sisanya. Nanti ketika kita kencing berdiri kita tutup, kalau kita bergerak ada setetes 2 tetes karena kita najis, sholat nggak sah. Jadi jongkok. Istighfar itu apa? Dehem. Habis kencing. Buat apa? Buat mengeluarkan sisa air. Buat perempuan juga sama. Dan ini banyak juga yang zaman sekarang orang sudah jarang melakukannya. Karena kadang-kadang ini tidak ada pengetahuan agama atau sedikit. Maka ada istighfar, ada istinja. Istinja itu bahasa kitanya berarti syaratnya dengan 3 batu. Wa alla yajifa najas wa la yantakil wa la yatru alaihi akhar wa la yujawiru subhanahu wa ta'ala. Dan bisa juga kalau kita kencing cebok dengan batu itu bisa. Yang penting apa? Yang penting tidak kemana-mana. Kalau misalnya sampai kemana-mana bekas air kencingnya, maka ini hukumnya sama najis juga, nggak boleh. Berarti harus pakai air. Kalau kita kayaknya jarang diamalin. Ini bisa seperti karena kita udah banyak alhamdulillah di Indonesia ini air nggak kekurangan. Tapi Allah pernah menguji itu ahlul kubah, ada namanya kalau kita umroh haji itu benar-benar haji kita bisa umroh. Tapi kalau haji mungkin apa? Ada kan masjid Kuba, itu penduduk Kuba itu Allah
dalam membasuh rambut itu kan beda-beda. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, kalau membasuh rambut kan sedikit aja cukup. Misalnya kita basuh rambut, pinggirnya aja cukup, palanya aja cukup. Kalau mazhab Maliki itu kan harus semuanya, wajib ambil semua, putar, dibalikin. Kenapa? Karena mazhab Maliki itu di tempat yang panas. Rata-rata itu mazhab beliau itu Imam Malik di daerah Afrika, Maroko, Aljazair. Makanya kalau lagi sedang panas-panasnya wudhu, pala itu dibasahin semua adem. Sedangkan kalau Imam Syafi'i, beliau itu tinggal di daerah yang tidak terlalu panas kayak di Afrika. Makanya beliau mengambil pendapat tuh famsahu birusikum, basuhlah rambut kalian itu hanya sedikit cukup. Bahkan dalam riwayat ada buat satu helai cukup dibasuh. Itu kalau dalam mazhab Malik itu. Jadi mazhab itu pun yang ada empat tuh, mazhab Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini tergantung beliau tinggalnya, memudahkan pemeluk-pemeluknya. Makanya kita nikmatnya di Indonesia itu rata-rata mazhab Imam Syafi'i yang mempersulit kalau masalah-masalah begitu, fikih-fikih itu gampang. Tapi kalau dalam urusan zakat susah. Malam zakat kita ikut kepada Imam Abu Hanifah. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu zakat wajib pakai beras. Kalau di Indonesia kan pakai uang ya, pakai uang. Imam Abu Hanifah tuh bilang boleh pakai duit. Bukan berarti Imam Abu Hanifah itu melawan Rasulullah, karena kan Rasulullah memang zakat itu harus pakai putul barat makanan yang biasa dimakan sama orang di negeri itu. Kalau di negeri itu makan roti, berarti zakat pakai gandum. Di Indonesia kan pakai nasi, maka pakai beras. Makanya Imam Syafi'i bilang harus pakai makanan yang ada di negeri itu. Tapi Imam Abu Hanifah yang berbeda. Kalau ada orang miskin, mendingan dibagi beras 2,5 liter duit. Kira-kira orang miskin dan mendingan duit atau beras? Duit, kocak. Nah, karena dengan duit dia bisa beli lauknya. Ya kan? Makanya kita kalau sekarang berpegang sama mazhab Syafi'i, saklek, susah. Itulah luasnya ilmu fikih, kita bisa pakai pendapat-pendapat yang sesuai dengan zaman. Jadi boleh nggak pakai duit? Boleh. Yang penting kalau duit itu ya harus dilebihin. Ya kalau sekarang 50.000 atau 45.000. Karena memang orang-orang fakir miskin itu kalau misalnya kita kasih beras, dia punya beras banyak, ada masjid ini beras, masjid ini beras, terus kalau bayar duit buat masak ini gimana? Makanya butuhnya kalau melihat zaman ya mazhab beda, mazhab Abu Hanifah sebenarnya. Jadi nggak usah diikutin. Itu padahal masjid sampai ribut itu. Yang ada literasi fikih harus pakai beras, nggak boleh pakai duit itu ajaran salah. Kalau kita dulu berganda ya, nggak boleh itu pakai duit, harus pakai beras. Wallah bisa. Ada pertanyaan? Bebas pertanyaan ya. Kalau orang seumur hidup itu nggak pernah sholat, selama hidup itu nggak pernah sholat sama sekali. Iya. Tapi dia lakukannya baik, apa baik, sosialnya dia biasa baik. Iya. Terus pernah
Dengan azan kan nggak syahadat. Makanya ada azan tuh rahmat Allah tuh. Kenapa? Karena kita lima kali diingatkan dalam sehari buat menjamin syahadat. Orang yang dengar asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kan sunnahnya, maka ada banyak ulama bilang wajib kalau muazin itu orang azan diikutin kan. Allahu Akbar. Itu kan secara langsung kita syahadat lagi. Nah, katanya kalau dia dari pikir syahadat ya saya mustuzon pasti sampai kita tuh syahadatnya masih utuh, masih ada. Cuma yang nanti urusan dia nggak sholat bisa meninggal dibakar dulu di neraka atau dia rumah sholat. Setelah nanti dicuci dosa-dosanya habis baru masuk surga. Soalnya susah kita kalau alasan kalau orang tinggal di tengah hutan, dia nggak tahu agama Islam, itu meninggal nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Kenapa? Karena nggak sampai dakwah. Ya Allah, nggak ada ustadz yang ngajarin saya Islam. Ya. Bagaimana saya bisa sholat? Dia nggak dosa karena nggak ada yang dakwah. Tapi kalau kita tinggal di sini, ustadz banyak, pengajian banyak, ada HP, kajian nyampe. Kalau dia bilang saya nggak bisa sholat, apa ada caranya di Google? Cari aja kenapa yang kita browsing. Ya, ya Allah maaf, kalau Allah nggak bisa dilawan. Terus kamu kenapa ini? Maksudnya begini nggak sholat? Saya nggak ada gurunya, kan? Nanya dulu. YouTube banyak yang nggak setuju. Emang ini nggak mau tahu? Ya udah berarti bagaimana? Berarti diterangkan dulu. Ada dia pernah punya syahadat, akhirnya dia nanti pasti bakal masuk surga. Orang yang imannya walaupun seketikil atom itu bakal masuk surga. Itu kunci masuk surga. Kalau dia nggak pernah mencapai syahadat sama sekali atau berubah selama lamanya di neraka, dan jadi seperti itu. Ya, masalah tauhid ya, kalimat tauhid lebih banyak beredar kan kayak entah itu Ahlus Sunnah atau NU bahasa seperti itu di Jawa sana. Karena kan kita harus bisa meresapi bahasa apa kalimat tauhid la ilaha illallah gitu kan. Bisa meresapi kalimat tersebut ya. Tapi bagaimana secara misalkan orang secara berjamaah yang melakukan secara jamaah mereka mengucapkan kalimat tauhid itu dengan banyak sampai kadang-kadang dia di luar kontrol. Akhirnya apa? Itu jadi tontonan publik gitu kan. Orang berpikirnya ini meresapi atau memang gaya atau apa? Kadang-kadang akhirnya timbul di kita kok bahasa kayak gitu banyak ya di lingkungan itu suka berpikir tuh orang NU begitu tuh. Nah, itu ada negatifnya ke situ. Nah, kira-kira baiknya itu apakah dia memang harus memahami dulu dari kalimat tauhid ataukah memang harus seperti itu, Ustaz? Iya, jadi karena ini literasi juga dalam hadis itu bukan hadis doa sahih. Para sahabat Nabi itu ketika berzikir itu seperti pohon korma yang tertiup angin. Maksudnya dia yang la ilaha illallah. Itu sahabat Nabi itu begitu. Disifati oleh sahabat dalam sebuah riwayat yang sahih Imam Bukhari. Sahabat Nabi itu kalau berzikir itu seperti pohon korma yang tertiup angin. Makanya itu kalau kenapa sih orang berzikir goyang-goyang? Karena roh itu senang roh.
Iya, orang dia nggak tahu. Kalau dulu tuh lebih parah lagi para sahabat. Ibaratnya sampai saking apa ya, kan gelap dalam zikir dan nikmat, udah nggak sadar lagi. Maksudnya nggak sadar sampai ada ulama tuh yang zikir itu sampai apa? Sampai keluar air itu apa namanya? Sampai ada susah karena saking nikmatnya. Coba bayangin zikir karena saking nikmatnya sampai apa ya? Dia sampai hilang itu sampai nikmat saking nikmatnya. Kan kalau kita yang begitu lagi hubungan badan ini zikir sampai saking nikmatnya. Bahkan ada ulama tuh saking nikmatnya baca Quran di bibirnya itu bakal ada madu. Namanya tuh takut kalau bulan puasa baca siang-siang baca Quran. Kenapa? Di mulutnya itu ada manis kalau baca Quran. Itu sampai seperti ini semua bukan yang orang kafir bukan. Karena punya literasi, makanya kalau ada majelis zikir yang ngamalin rame-rame lagi, kalau sampai orang itu ada yang macam-macam keadaan itu jangan di-share. Kasihan orang. Jadi orang awam jadi malah ngomongin. Padahal ada yang punya ngomongin itu ada dalil-dalil yang mereka malah goyang-goyang. Bahkan tuh ada seorang kiai kalau udah ucapin la ilaha illallah tuh udah lupa bisa seharian karena saking tenggelamnya ucapin la ilaha illallah. Dan murid-muridnya tuh susah mengikuti kiainya kalau udah la